Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini teman-teman? Saya di sini senang sekali akhirnya bisa masuk ke dalam kelas 91 ya, yang anak-anaknya aktif-aktif banget ya. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah siap belum mengikuti pelajaran Ibu hari ini? Udah siap, baik. Ini udah pada sarapan belum ya pagi hari ini? Kayak lemes-lemes banget gitu. Ya udah sarapan ya, baik ya. Hari ini Ibu akan memberikan satu layanan, yaitu layanan informasi. Di mana layanan informasi ini yang Ibu berikan kepada adik-adik ya untuk memberikan wawasan baru, informasi-informasi baru, pemahaman-pemahaman baru untuk adik-adik mencapai tujuan adik-adik. Nah, Ibu di sini akan memberikan materi yaitu kecerdasan emosional. Nah, adik-adik tuh tahu nggak kecerdasan emosional itu apa? Nah, kecerdasan emosional itu dia adalah kemampuan memahami emosi diri dia sendiri atau kemampuan memahami emosi diri orang lain atau teman-temannya. Nah, di dalam kecerdasan emosional ini Ibu akan membahas gimana hubungannya terhadap belajar. Baik ya anak-anak, Ibu akan memberikan materi kali ini tapi Ibu ingin kalian tuh aktif ya di kelas gitu. Jadi kalian berusaha bertanya kembali ke Ibu apa yang belum kalian ketahui dan ada pertanyaan-pertanyaan apa tuh yang biasanya nyangkut di kepala kalian ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada kali ini ya, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini masuk ke dalam pikiran kalian dan kalian siap menerima pelajaran, menerima materi atau menerima ilmu-ilmu baru yang akan Ibu berikan hari ini kepada adik-adik semua. Ya baik, silakan siapa ketua kelasnya silakan dihubungi. Baik anak-anak, silakan kalian buka PowerPoint yang sudah Ibu berikan tadi ya. Itu ada tulisan kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional menurut Cooper and Sawa, dia berbicara kemampuan merasakan, memahami serta selektif menerapkan daya dan kemampuan emosi sebagai sumber energi dan pengaruh yang manusiawi. Nah, di sini maksudnya Cooper and Sawa, dia ingin menerapkan energi yang ada di dalam diri dia. Maksudnya kita berusaha memahami emosi yang kita punya. Kita berusaha mencoba mengatur dan kita menyeimbangkan apa yang ada dalam diri kita. Nah, dan di sini juga emosi itu ada emosi yang dapat kita kendalikan ya anak-anak, dimana pengaruhnya itu sangat besar untuk kehidupan kita, untuk semangat kita, untuk tujuan kita. Nah, dimana kita belajar mengakui, menghargai perasaan orang lain, mencapai tujuan, dan kita juga harus lebih produktif untuk mencapai keberhasilan. Maksudnya, di sini kita tuh harus belajar mengakui misalkan kita salah terhadap orang lain. Kita melakukan kesalahan, kita misalkan dalam belajar, mungkin kalau kita dalam belajar kita dikasih soal, kita salah, guru kan tidak mungkin memarahi kita, tetapi guru tersebut akan membenarkan dan mengajarkannya supaya adik-adik benar dan lebih memahami, benar ya. Setelah itu kenapa ibu guru di saat siswanya salah dia tidak pernah menghukum ya, karena disitulah emosi, disitulah guru harus membantu adik-adik agar lebih memahami dan agar tujuan adik-adik itu tercapai. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, tujuan Anda belajar semua itu apa gitu kan? Pasti di sini adik-adik semua, anak-anak Ibu yang soleh, yang pintar, pasti memiliki tujuan, memiliki cita-cita di dalam hidupnya. Gak mungkin kan anak-anak Ibu yang soleh, yang cantik, yang ganteng ini lulus sekolah pengen cuman jadi tukang sapu di pinggir jalan gitu. Pasti mungkin ada yang ingin jadi polisi, ingin menjadi tenaga kesehatan atau pelayanan dan sebagainya macamnya.
Nah, di sini juga gimana cara menghargai perasaan orang lain, ya nah. Maksudnya menghargai perasaan orang lain itu seperti apa? Dalam lingkungan teman, dalam suatu kelas, atau dalam suatu pembelajaran, anak-anak ibu pasti mengetahui, memahami cara menghargai perasaan orang lain. Seperti apa sih nak? Gitu. Misalkan ada teman kalian yang memiliki sifat yang hanya ingin didengarkan saja, gitu, di dalam suatu kelompok belajar. Gimana caranya kita sebagai temannya, karena kita memiliki tujuan bersama, kita memiliki tujuan untuk kedepannya, gitu kan? Jadi adik-adik, anak-anak ibu itu harus berusaha menghargai perasaan dia. Jadi misalkan dia berbicara yang tidak sesuai dengan sepemahaman materinya atau sepemahaman maksud adik-adik, anak-anak ibu semua gitu. Lebih baik kita dengarkan terlebih dahulu gitu. Jangan kita berusaha sudutkan omongannya atau kita berusaha menyanggah gitu ya. Itu jangan. Lebih baik kita hargai perasaan dia. Setelah itu baru kita berusaha pelan-pelan membenarkannya dan mengajak dia, merangkul dia menjadi lebih sama-sama kita satu pemahaman ya. Dimana kecerdasan emosional ini mengajak adik-adik itu lebih produktif ya untuk mencapai tujuan kalian. Maksudnya lebih produktif gimana? Kalian memiliki emosi ya. Dimana emosi ini, ibu kan di sini mau membahas kecerdasan emosional untuk belajar gitu. Nah, kalian ini kan sudah kelas 3 ya. Sebentar lagi kalian mau menghadapi ujian nasional loh. Gitu. Kalian udah mempersiapkan belum? Apa yang kalian persiapkan gitu? Satu, ya oke, kalian harus mempersiapkan belajar. Kalian itu jangan belajar SKS ya, jangan sistem kebut semalam. Ibu tidak mau. Itu hanya membuat kalian capek, hanya akan menyulitkan kalian gitu. Jadi kalian belajar mulai sekarang ya, materi-materi apa ataupun kalian ikut les gitu. Nah, gimana ini lebih produktif? Jadi lebih produktif, emosi ini yang akan membantu kalian, yang mengajak kalian lebih semangat, ya kan, ya nak? Jadi waktunya kalian biasanya main. Gimana caranya bermain kalian itu diminimalisirkan kembali dengan cara menghabiskan waktu kalian dengan belajar di rumah. Oke, mungkin kalian udah capek belajar di sekolah, di rumah kalian cukup membuka kembali, mengingat-ingat kembali. 2 jam cukuplah buat ibu. Kalian aja main handphone bisa lama ya, ya nak. Baik, lanjut slide selanjutnya. Di situ ada aspek-aspek kecerdasan emosional. Nah ya, kecerdasan emosional gitu. Di sini ada Salovey, menurut Salovey ya. Dimana Salovey berbicara kecerdasan emosional, yang pertama adalah mengendalikan diri sendiri. Nah, maksudnya mengendalikan diri sendiri itu seperti apa? Gitu. Jadi kalian nih, yang kalian persiapkan untuk belajar itu seperti apa? Ya, jadi kalian sebelum belajar apa yang harus kalian persiapkan? 1, buku kalian. 2, alat tulis kalian. Yang 3, niat siap kalian untuk memahami, ikhlas untuk belajar. Jadi di situ emosi kalian ajak gitu. Kalian ajak, saya siap belajar hari ini. Saya tidak ingin keteter dalam belajar saya. Saya ingin lulus cepat dan saya ingin mendapatkan sekolah negeri yang saya impikan. Kalian harus ajak gitu. Kalian harus bisa mengendalikan diri kalian dengan membuang rasa malas kalian. Rasa malas kalian tuh yang harus kalian lawan. Yang mungkin ibu juga punya rasa malas, tapi di sini ibu punya tanggung jawab. Ibu harus berdiri di sini, ibu harus memberi kalian ilmu baru, ibu harus memberi kalian cara belajar, masukan-masukan, dan karena ibu ingin kalian sukses, itu tujuan ibu ya. Dan yang kedua, mengelola emosi. Mengelola emosi yang dimaksud, ibu pengen kalian belajar cara mengelola emosi diri kalian tuh seperti apa. Di rumah kalian pulang sekolah capek ya kan, pasti ingin tidur, tapi dengan kenyataan kalian sampai rumah malah main ya. Coba kalian emosi kalian kontrol. Di saat kalian sampai rumah, apa yang harus kalian lakukan? Pulang, mungkin bersih-bersih, istirahat sebentar, makan,
coba kalian ganti waktu main kalian yang berlebihan, entah main handphone, entah main keluar rumah gitu. Kalian coba ganti dengan belajar ya. Jadi agar kalian bisa mengelola emosi kalian gitu. Emosi capek kalian kelola, emosi males kalian kelola gitu. Ya nah, karena di sini Solveig itu ingin kalian itu memiliki kepekaan yang sangat penting lah untuk diri kalian. Jadi apa sih yang kalian butuhkan gitu untuk kalian belajar tidak malas, untuk kalian mencapai tujuan belajar kalian, ya nak. Nah di sini juga ibu tuh ingin kalian itu dapat merangkai kayak misalkan dari emosi kalian ya, dari emosi kalian yang ibu mau tuh, kalian kan pasti malas ya. Hari ini saya ngapain aja, ya kan gitu. Jadi kalian harus anak-anak harus kalian ini ya, harus membuat keyakinan dalam diri sendiri. Misalkan pulang sekolah disuruh orang tua, capek kan kalian, ya nak. Kalian capek pasti pengennya marah-marah, tapi sadarlah gitu, itu orang tua kalian ya nak. Kalian harus membantunya, siapa tahu dengan cara seperti itu kalian dimudahkan dalam belajarnya, orang tua juga senang ya. Nah yang ketiga adanya memotivasi diri sendiri. Nah memotivasi diri sendiri itu kalian itu dapat mengendalikan emosi ya dengan cara menahan diri terhadap kepuasan. Nah kalian juga mengendalikan dorongan hati gitu loh. Memotivasi itu dorongan hati yang harus kalian punya itu seperti apa sih? Kalian tuh harus selalu berpikir positif ya, dan optimis gitu. Nah memotivasi diri, saya harus sukses, saya harus masuk SMA yang favorit sesuai keinginan saya. Nah, cara kalian memotivasi diri itu seperti apa ya? Mulai dari di sekolah, kalian kan sudah mendapatkan ilmu-ilmu dari guru kalian ya kan. Kalian juga mungkin di sekolah punya kelompok belajar, kalian juga di sekolah punya ekstrakurikuler. Di situ kalian memotivasi diri kalian, menyusun ya. Kalian menyusun kayak hari ini saya ngapain aja, daftar apa aja, kayak list-list apa aja yang harus kalian selesaikan ya nak. Jadi ibu tuh hanya ingin kalian, anak-anak ibu dapat memotivasi diri sendiri, menguasai diri sendiri. Jangan sampai kalian dikuasai oleh diri kalian gitu. Karena kalian itu kan anak-anak ibu tuh harus punya motivasi gitu, motivasi belajarnya terutama ya kan. Motivasi kalian harus pintar mengatur waktu, anak-anak ibu ya. Anak-anak ibu tuh pintar-pintar, cantik-cantik, pandai-pandai. Jadi untuk urusan motivasi waktu, untuk urusan mengelola waktu, untuk urusan mengendalikan diri, ibu sangat percaya kepada anak-anak ibu gitu kan. Anak-anak ibu kayak memanajemen waktu dengan cara apa sih? Kayak waktunya les, kalian les. Waktunya kalian ekstrakurikuler, mungkin kalian ekstrakurikuler. Dan jangan terlalu memaksakan kemampuan kalian. Anak-anak ibu yang tahu, anak-anak ibu sendiri yang tahu kemampuan kamu tuh sampai mana gitu. Dan cara belajar anak-anak ibu tuh harus tahu sampai mana gitu kan. Jangan terlalu memaksakan. Jadi dirilah sendiri gitu. Jangan kamu melihat orang lain, dia lebih pintar, nilai dia lebih bagus, sedangkan nilai kamu jelek gitu. Itu sebagai motivasi diri kamu sendiri seharusnya, ya kan? Misalkan Edo mendapatkan nilai 80, sedangkan Haki mendapatkan nilai 75. Padahal kamu duduk berdampingan dan kamu juga sama-sama mengerjakan gitu. Kita lihat lagi gimana cara belajarnya, gimana cara memahami, cara mengerjakannya gitu. Jadi janganlah kamu semua di kelas ini anak ibu putus asa. Bahkan yang seperti itulah yang harus dijadikan motivasi sama anak-anak ibu semua yang ada di kelas ini. Jadi kamu tahu kan porsi diri kamu itu di mana, apa yang harus kamu hadapi gitu. Nah, ada juga mengenali emosi orang lain. Di sini tuh mengenali emosi orang lain itu ya dia berpanutan atau berkaitan dengan mengenali diri sendiri, emosi di dalam diri sendiri. Nah, karena kemampuan ini tuh
merupakan keterampilan dasar di dalam emosional, ya kan? Orang itu lebih empatik apabila kita mampu menghargai orang lain, apabila kita mampu menguasai lingkungan. Maksudnya kita dapat mengikuti apa yang ada di lingkungan kita, apa yang ada di dalam ruang kelas kita, gitu kan? Nah, gimana caranya kita itu dapat mengenali emosi orang lain? Karena kita sudah menangkap sinyal-sinyal sosial, gitu. Maksudnya sinyal-sinyal sosial apa ya? Jadi mungkin di kelas kita ini ada yang dari rumahnya di mana, atau kampung halamannya di mana, dia datang dari keluarga apa, dia datang dari suku apa, gitu kan? Nah, kita kan di sini nggak semuanya. Kita di sini itu harus pandai mengisyaratkan, pandai juga kita agar kita dibutuhkan juga oleh teman-teman kita. Nah, maksudnya kita itu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi itu seperti kayak misalkan yang tadi ya, kayak dari berbagai daerah, kayak dari berbagai suku, berbagai bahasa. Kita itu di dalam satu ruangan, satu kelas harus dapat memahaminya semua. Misalkan kalau orang Batak, kalau suku Batak itu kan ngomongnya keras, ya kan? Tapi belum tentu dia keras gitu. Dia memang adatnya seperti itu, cara bicaranya seperti itu, dan memang sudah tradisi, sudah budayanya mereka seperti itu. Jadi ya hilangkanlah kalian, anak-anak ibu itu sudah beranjak dewasa, sudah memasuki usia remaja, ya kan? Jadi anak-anak ibu di kelas 91 ini juga harus pintar. Ya, hilangkanlah, mulai belajar menghilangkanlah rasa baper gitu. Lagi pula juga rasa baper itu akan merugikan diri kalian sendiri gitu kan, bukan menguntungkan kalian sendiri, malah kalian akan dijauhi oleh teman-teman kalian. Ibu percaya itu. Nah, tapi ibu kan tidak ingin ada perpecahan di kelas ini, ya kan? Ibu sayang sama kalian, jadi ibu akan mengajarkan kalian apa yang harus kalian kelola dalam emosi kalian dengan cara menghargai orang lain seperti apa. Contohnya orang Sunda dengan sifat halus, gemulai, suaranya halus, ya kan? Nah, kadang kalau misalkan misalnya gini, orang Sunda ngomong dengan orang Batak ngomongnya kenceng gitu. Orang Sunda ngomongnya halus, pelan. Mungkin orang Batak nggak kedengeran nih suara orang Sunda ini gitu. Tapi kan alangkah baiknya orang Batak duduk berdekatan atau mendekat sedikit gitu. Ngomong apa kamu gitu. Terus dan orang Sunda pun kebalikannya gitu kan. Jadi gimana kita duduk dalam suatu lingkaran, kita berdiskusi bareng dan kita saling menerima gitu, saling menerima apa yang ada di dalam diri teman-teman kita, apa yang ada di dalam lingkungan kita, terutama di dalam kelas. Karena kalian satu kelas 1 tahun ini ya, dan sebentar lagi kalian lulus gitu. Jadi ibu harap, ibu ingin, dan ibu pun berusaha ada untuk kalian gitu. Jadi kalian jangan takut datang ke ibu, bertemu ibu, kalian berbicara, kalian ngomong, kalian mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kalian, dan ibu ingin mengajak diskusi kalian, ya kan? Sampai sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, akan ibu lanjut, ya. Nah, terakhir, membina hubungan. Nah, membina hubungan itu seperti apa sih, ya kan? Yang pertama, membina hubungan itu saya ingin adanya keberhasilan antar pribadi. Jadi entah itu sebagai pemimpin. Jadi gini ya, di dalam kelas, di dalam suatu organisasi, di dalam suatu struktur, pasti ada yang namanya pemimpin. Kalau di kelas ini pemimpin namanya ketua kelas, ya nak. Nah, gimana caranya di dalam kelas ini menjadi harmonis? Terus kita juga di dalam kelas juga menjadi anggota yang saling membantu, mendengarkan, dan gotong royong. Kalau di kelas, ketua kelas ini pasti kan yang paling pertama nih mendapatkan informasi, entah dari guru, dari anggota OSIS atau sebagainya. Kalau di dalam lingkungan sekolah, pasti ketua kelas yang mendapatkan informasi paling pertama. Gimana caranya agar kelas kita itu selalu tidak ketinggalan berita atau ketinggalan materi-materi dari guru ataupun tugas-tugas yang diberikan dari gurunya. Caranya ketua kelas ini misalkan membuat kelompok, membuat grup, jadi entah di sosial media ya. Nah di situ ketua kelas bisa kan meng-share, mengirimkan
apa informasi atau tugas-tugas yang telah didapatkan dari guru ya. Nah, di mana di situ kalian sudah membentuk ya, saling gotong royong, saling bahu membahu dalam tugas. Nah, kalian juga, anak-anak ibu juga di dalam ini juga kan ada yang namanya uang kas. Uang kas ini pasti dikelola oleh bendahara, di mana bendahara juga dia itu mempunyai tanggung jawab sangat besar gitu, karena dia memegang uang, dan bukan satu uang, 2 uang, 3 uang, satu kelas. Nah, pasti di kelas ini memiliki uang kas, betul? Iya. Nah, kalau memang iya, kalian ini dengan kalian gotong royong, dengan kalian saling peduli lah, tumbuhkan rasa peduli di dalam diri kalian ya. Ada teman kalian yang sakit, jenguk. Dengan apa? Ya, kita anak sekolah cukup datang, mungkin perwakilan, karena kan ditambah dengan kondisi COVID seperti ini, kita tidak boleh berkerumun. Jadi kita memberikan buah dengan diwakilkan oleh ketua kelas, bendahara, dan pengurus-pengurus lainnya, ya kan? Nah, demi membina hubungan yang lebih harmonis di dalam kelas itu seperti apa? Contohnya, kalian di kelas, anak-anak ibu pasti ingin ruangan yang wangi, ruangan yang bersih, dan kalian dan anak-anak ibu sangat-sangat harus menjaga kebersihan untuk diri kalian sendiri. Karena pada saat ini yang namanya virus, yang namanya penyakit datang kapan aja, gitu, ya kan? Nah, mungkin dengan hubungan yang baik anak-anak ibu tuh harus adanya piket kelas, ya, adil gitu. Dari Senin sampai hari Jumat diadakan piket kelas. Pasti di situ anak-anak ibu yang soleh ini membentuklah, ya kan, membina hubungan yang baik dengan kebersihannya. Karena kebersihan sebagian dari iman, ya nah. Paham? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak akan ibu lanjut ya nak. Akan ibu lanjut kembali, di mana ada pemahaman dari Daniel Goleman. Nah, Daniel Goleman ini berbicara kesadaran diri. Kesadaran diri seperti apa sih kalau untuk seorang siswa belajar ya? Yang pertama, tepat waktu mengumpulkan tugas, tepat waktu dalam mengerjakan tugas, disiplin ya, tidak pernah telat, tidak pernah bolos, tidak memiliki absen yang cacat, ya kan? Jadi kalian harus perhatikan itulah, apalagi kalian udah kelas 3, sebentar lagi lulus. Momen-momen ini, masa-masa ini yang kalian sangat butuhkan, ya kan? Nah, apalagi sih kesadaran diri seorang siswa? Kebersihan, iya tadi sudah kita bahas. Terus kerapihan diri, kerapihan badan, kerapihan seorang siswa. Datang pagi, bangun pagi. Anak-anak ibu kalau pagi bangun jam berapa? Sholat subuh nggak? Nah, kalian misalkan anak-anak ibu bangun jam 5, sholat subuh. Alangkah baiknya jangan tidur lagi nak. Entah kalian menyiapkan buku pelajaran, ataupun kalian membaca-baca materi apa yang akan dibahas hari ini, ya. Ataupun anak-anak ibu belajar memahami cara-cara atau teknik-teknik siswa seperti apa, dan atau membantu orang tua cuci piring pagi-pagi atau ngepel, nyapu. Pasti orang tua kalian sangat senang, bangga dengan kalian gitu. Ya memang tugas siswa, tugas anak adalah belajar selama masih sekolah, tapi kan alangkah baiknya membantu orang tua. Setelah itu anak-anak ibu yang cantik, yang pintar, yang soleh, ya, kalian mandi, kalian berangkat sekolah dengan pakaian yang wangi, cantik, ganteng. Pastikan kita senang, teman-temanku senang. Jadi tidak ada yang merasa terkucilkan apabila dia tidak memakai pakaian yang wangi. Dan alangkah apabila ada teman yang seperti itu, kita tidak boleh menegurnya. Boleh, kita menegurnya dengan cara yang sopan, yang baik, dan cara mendekatinya seperti apa. Jangan kalian, ih baju kamu bau ya belum mandi, itu jangan. Kita kan diajarkan untuk
menghargai perasaan orang lain di dalam kecerdasan emosional ini. Dan apabila memang ada teman yang seperti itu, lakukanlah ya, sesuai kemampuan kalian. Dan ibu percaya kok anak-anak di kelas ibu ini 91 wangi-wangi, pintar-pintar, cantik-cantik juga. Nah, adanya kesadaran sosial, di mana kesadaran sosial di sini adanya organisasi OSIS, ya kan? OSIS itu merangkap apa sih? OSIS itu tugasnya ngapain sih gitu. Nah, ibu ingin di sini yang anak-anak OSIS ataupun bukan anggota OSIS, dia pun ikut peduli, ikut aktif, ikut membantu kegiatan-kegiatan yang akan terjadi dan mengelola sekolahnya, mencintai sekolahnya, menjaga kebersihan sekolahnya. Jadi di dalam kesadaran sosial kita ini, apabila di sekolah kita ini akan mengadakan sebuah pentas seni atau mengadakan sebuah olimpiade, masa anak OSIS doang yang bantu? Walaupun anak OSIS adalah tangan kanannya sekolah, tapi apakah adik-adik ibu, anak-anak ibu tidak ingin membantu? Tidak ingin memiliki pengalaman baru? Apa hanya ingin diam saja? Ya kan? Pasti kalian ingin dong punya pengalaman baru, agar nanti di tempat kerja atau di SMA pun kalian sudah tidak kaget dengan kegiatan seperti ini gitu. Saling gotong royong ya. Apa yang dibutuhkan temannya, apa yang dibutuhkan dalam kegiatannya, kalian cekatan, kalian saling membantu gitu. Di situ kalian tuh sudah menumbuhkan emosional kalian tuh sudah kalian kelola sendiri dengan membuang egois kalian dengan rasa saya ingin bersosialisasi dengan sekolah saya gitu, agar guru pun senang apabila saat kita kesusahan kita dibantu oleh teman kita yang lain ataupun sekolah kita sendiri. Nah, adanya manajemen diri, dimana manajemen diri ini yang ibu mau kalian tuh bisa mengatur diri kalian, kalian bisa membawa diri kalian. Misalkan apabila kalian sudah di SMA ataupun nanti kalian sudah kuliah, nah kalian di SMA itu pasti belajar tuh akan lebih sendiri-sendiri. Mungkin sekali diadakan itu belajar kelompok. Anak-anak ibu tuh harus memanajemen diri sendiri tuh. Belajar, jadilah diri sendiri, mampu menghadapi apapun sendiri. Walaupun kita juga membutuhkan bantuan orang lain. Nah, dengan cara apa memanajemen diri kita sendiri itu? Anak-anak yang ibu sayangi, yang ibu cintai, rawatlah diri kalian. Berusaha selalu jujur, berusaha selalu aktif dalam setiap kegiatan. Agar kita apa? Agar kita dapat masuk ke berbagai sosialisasi, berbagai sosial, berbagai tingkatan tempat, waktu. Dan kita juga agar diterima di masyarakat manapun. Kita berusaha terbuka, kita berusaha disiplin waktu, kita berusaha tepat waktu dalam kegiatan, tugas, ataupun kebersihan diri. Nah, kita juga harus waktu, terutama waktu yang ingin ibu bahas nih dalam belajar kalian gitu. Waktu kalian kelas 3 ini sebentar lagi menghadapi ujian nasional ya. Gimana ibu ingin kalian tidak keteteran dengan waktu-waktu kalian itu ya. Mungkin nanti kita atau anak-anak ada yang udah mengikuti les, itu kalian manage lah diri kalian sendiri itu harus seperti apa. Kamu tuh mau bawa diri kalian tuh kemana gitu, ketujuan apa, ke arah yang mana ya kan. Jangan kalian terpaku dengan orang lain, jangan kalian terlalu memfokuskan terhadap orang lain hingga kalian down, kalian tidak memperhatikan diri kalian sendiri ya. Nah, yang terakhir keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial ini di dalam kelas ibu ingin sekali aktif ya. Karena dari kegiatan aktif ini kalian berani nanya ke ibu, kalian berani menjawab pertanyaan ibu. Ibu tidak akan memarahi kalian apabila kalian salah ya. Ibu akan membantu kalian, membenarkan kalian, karena akan mendapatkan 1 poin, 1 nilai dan tambahan kalian. Di situ berarti ibu tahu dong kalian tuh anaknya aktif, anaknya juga tidak malu, berani mengungkapkan, berani berargumen gitu. Itu yang sangat ibu butuhkan. Jadi ibu tahu, oh kamu seperti apa, cara belajar kamu seperti apa yang kamu butuhkan gitu selama belajar ini ya. Nah,
Nah, menurut Daniel Goleman ada yang ingin dipertanyakan? Apabila tidak, Ibu akan melanjutkannya. Nah, kayaknya anak-anak Ibu mulai bosen ya. Alangkah kita kayaknya perlu melaksanakan ice breaking, perlu. Ibu akan menjelaskan, Ibu akan mengajak kalian ice breaking. Ibu ingin kalian diri dulu semuanya, ya. Kalian siap? Kalian dapat dicampaikan gerakan tangan kalian dulu terlebih dahulu. Udah siap? Ibu akan memberikan gerakan pertama. Gerakan pertama 1, 2, 3, 4. Gerakan kedua 1, 2, 3, 4. Ya, ulang ya sekali lagi anak-anak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Udah bisa? Pakai lagu sekarang. Lagunya pada hari Minggu, ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tik tak tik tuk tik tak tik tuk, suara sepatu kuda. Udah ya anak-anak ya. Udah agak segar lagi. Udah siap menerima materi dari Ibu? Udah siap? Ulang lagi. Oke, ulang lagi satu kali lagi ya. Agak dicepetin. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, suara sepatu kuda. Baik anak-anak, kita lanjut ya nak. Baik, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kecerdasan emosional. Yang pertama ada yang faktor otak. Nah, di mana faktor otak ini tuh sebagai pengalaman, kejadian, peristiwa yang terekam di otak anak-anak Ibu, yang terekam di otak Anda, yang terlintas selalu teringat di otak Anda, atau kejadian-kejadian seperti apa. Anak-anak Ibu tuh tidak akan mengingat waktunya kapan, hari apa, jam berapa. Kalian tuh hanya ingat kapan, di mana, dengan siapa, kejadian seperti apa yang Anda lakukan. Itu akan sebagai pengalaman. Itu adalah coretan-coretan kertas putih yang ada di dalam diri Anda, yang Anda lakukan, yang anak-anak Ibu lakukan, kerjakan. Misalkan kayak gini, anak-anak Ibu memiliki trauma sendiri ya. Trauma apa? Trauma misalkan melintas di jalan raya yang banyak kendaraan, trauma melintas di jalan raya yang banyak tronton, kendaraan truk besar. Nah, kalian harus mencoba menggali gitu. Mengapa saya seperti ini? Oh, ternyata pada saat anak-anak Ibu pergi dengan keluarga, hampir menyerempet truk hingga diklakson oleh truk besar. Ini kan klaksonnya besar tuh, suaranya mungkin membuat kamu kaget, membuat kamu ketakutan gitu. Itu akan terekam di dalam otak Anda, pikiran Anda, dan alam bawah sadar Anda akan takut apabila mengingat kejadian itu atau melewati truk-truk tersebut gitu. Atau kalian merasa trauma dengan ketinggian ya. Misalnya kalian trauma dengan ketinggian, dulu pas kecil pernah terpleset di jalan licin ataupun apa dan hingga tergelincir. Nah, di saat kalian sudah besar, di saat kalian sudah melupakan dan menurut kalian sudah tidak ingat kejadian itu, tapi di dalam diri Anda, otak Anda itu sudah merekam. Jadi di saat kalian naik flying fox, kalian takut gitu, sebenarnya kalian sudah ada pengamannya. Gimana caranya kamu melawan rasa takut kalian? Dengan disitulah kamu semua anak-anak bisa menjadi orang yang kuat, memiliki mental yang sangat kuat. Gimana anak-anak? Lanjut? Baik, Ibu lanjut ya nak. Yang kedua adalah faktor lingkungan keluarga. Kok faktor lingkungan keluarga? Jelas, karena kalian, anak-anak Ibu lahir, anak-anak Ibu ada itu yang pertama yang
menjadi contoh kalian adalah orang tua, ibu, bapak, kakak, adik, ataupun sanak keluarga. Nah, anak-anak ibu di sini itu buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jadi anak-anak ibu tuh memiliki sifat karakter yang telah terbentuk dari keluarga, ya. Jadi misalkan, tapi anak-anak ibu tuh harus pandai mengelola, itu harus pandai membentuk karakter kalian seperti apa. Jangankan kalian tiru yang buruk, kalian tiru yang bagus-bagusnya. Karena di dalam diri kamu, di dalam diri anak-anak ibu tuh memiliki sifat toleransi, memiliki sifat kebaikan semuanya. Hilangkan rasa trauma, hilangkan rasa tidak menyenangkan di dalam diri kalian, dan bentuklah karakter kalian sebaik mungkin dari lingkungan keluarga. Nah, karena keluarga inilah faktor paling pertama, orang paling pertama yang mengetahui kita seperti apa, yang akan menolong kita saat kita susah seperti apa, dan mereka lah yang akan selalu ada menemani kita dimanapun kita berada sesuai kemampuannya, ya nah, mengerti? Nah, selanjutnya juga adanya faktor lingkungan sekolah. Nah, di mana lingkungan sekolah ini menjadi coretan pertama di dalam lingkungan sosial, ya. Kenapa? Gitu. Karena di lingkungan sekolah ini kalian memiliki berbagai karakter, menemui berbagai karakter, berbagai teman-teman, ya. Jadi harus belajar mengerti, belajar menghargai, belajar saling membantu, gotong royong. Karena di dalam lingkungan sekolah ini, teman-temanlah yang akan membantu kalian, membentuk karakter kalian, membawa kalian bersama-sama mencapai tujuan, ya. Jadi berusahalah berteman dengan siapa aja, ya, membantu siapa aja, menolong teman-teman yang sedang kesulitan atau membutuhkan bantuan kalian. Nah, ada juga faktor lingkungan dan dukungan sosial. Nah, di sini tuh lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, lingkungan sosial media. Nah, zaman sekarang mungkin televisi, TV itu udah tidak terlalu digunakan, kalah dengan YouTube, kalah dengan sosial media, Instagram, Telegram, WhatsApp, dan segala macam. Berita tuh akan muncul duluan di media-media sosial gitu. Jadi bentuklah karakter kalian, bentuklah kepribadian kalian, bentuklah kecerdasan emosional kalian itu dengan pintar, pandai memilih berita. Janganlah kalian termakan hoax. Janganlah kalian terlalu percaya dengan omongan gitu. Berusaha mencari bukti gitu ya. Disitulah kalian belajar membentuk kecerdasan kalian menjadi orang yang pandai, orang yang berusaha mencari faktanya terlebih dahulu. Bukan asal yang percaya aja dengan omongan orang. Enggak. Ibu berharap kalian menjadi siswa yang pintar dan tidak kemakan dengan hoax-hoax yang ada di sosial media inilah gitu. Nah, terus lingkungan sosial, dukungan sosial juga itu kayak teman bermain di dalam rumah atau teman bermain di lingkungan masyarakat. Bermainlah dengan siapa aja, ajaklah mereka, rangkullah mereka menjadi teman-teman Anda. Berteman dengan siapa aja yang ibu mau, ya. Nah, dan ibu juga akan menjelaskan pengaruh kecerdasan emosional itu terhadap kemandirian belajar kalian gitu. Jadi kan ibu berharap kalian itu kan memiliki IQ, mengatakan IQ gitu. Anda tuh memiliki faktor terpenting kan dalam kecerdasan emosional, ya kan? Dan kalian juga pentingnya tuh peran kecerdasan emosional itu dalam diri kalian, dalam tujuan kalian, dalam cita-cita kalian, ya. Jadi ibu harap anak-anak ibu tuh di sini mulailah menyusun, menata, mengatur, memanage diri kalian, diri anak-anak ibu untuk mencapai lah mimpi-mimpi kalian, mimpi-mimpi anak-anak ibu tuh dibawa seperti apa? Kemana? Motivasi diri, kuatin lagi motivasi dirinya. Sering-sering berhubungan atau bergaul dengan teman-teman yang senang belajar, suka baca buku, mengurangi main handphonenya, gitu ya. Senang berada di dalam lingkungan yang benar-benar membuat Anda keluar dari zonanya,
membuat Anda keluar dari masalah Anda, membuat Anda memecahkan masalah Anda, bukan Anda memperburuk diri Anda, memperburuk hati Anda, suasana Anda dan perasaan Anda, gitu ya. Karena di dalam kecerdasan emosional belajar ini itu sangat membantu Anda menjadi apa yang Anda mau. Semangat Anda akan terlahir, tercipta, terbentuk di sini, gitu. Semangat, terus pikiran-pikiran positif kalian, dan selalu harus berbuat jujur, gitu ya. Nah, gimana anak-anak dari penjelasan ibu di sini, ada yang ingin ditanyakan? Dan ibu ingin kalian aktif, gitu ya. Dan apabila tidak ingin ada yang ditanyakan, ya ibu harap setelah ini gitu, anak-anak ibu tuh belajar, anak-anak ibu tuh mencoba menjalankan apa yang sudah ibu tadi berikan, sudah ibu kasih informasinya, ilmu-ilmu baru anak-anak ibu ya, gitu. Jadi untuk lebih tersusun cara belajar Anda, cara Anda menyusun emosi Anda seperti apa, gitu. Ibu juga sangat senang anak-anak ibu di kelas ini sangat-sangat pintar mendengarkan, berusaha fokus, dan ibu harap semua materi yang ibu berikan hari ini diterima dengan hati yang senang, hati yang ikhlas ya nak. Nah, apabila ingin ada yang dipertanyakan silakan bertanya. Apabila tidak, ibu mohon maaf. Ibu mengakhiri pelajaran pada hari ini. Kalau misalkan anak-anak ibu ada yang ingin curhat, ada yang ingin menanyakan atau ingin berbagi, ibu tunggu di ruangan ibu ya nak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ibu keluar dari ruangan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pelajaran ini ya nak. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih.